Namo Buddhaya. Halo, apa kabar Misa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam Manage Your Mind. Satu acara yang banyak sekali ditunggu karena ini adalah membicarakan diri kita sendiri, tidak membicarakan sesuatu yang di luar diri kita sendiri. Dan itu tentunya akan mendatangkan suatu pemahaman, kesadaran yang membuat pribadi-pribadi kita menjadi jauh lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Baik pemirsa Dhamma TV, mind is not everything, bahwa batin bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, manage your mind. Jadi, kelola batinmu. Baik pemirsa Dhamma TV, menyangkut tentang kesadaran, pada kesempatan kali ini kita akan mengusung suatu tema yang sangat menarik, yaitu mengenal diri sendiri melalui kesadaran. Apa sih yang disebut kesadaran? Nah, kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bhikkhu Dhamma Wicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Sukyoto, Namo Buddhaya, kebahagiaan terlebih kita bersama bila mana semuanya memiliki kebijaksanaan yang terbangunkan dan bersinar dalam batin dan kita masing-masing. Iya. Bante, ini kita kadang-kadang kalau ada, biasanya kalau ada kerabat atau keluarga yang lagi marah, yang emosinya tidak terkendali, itu pasti dinasihatin, udah yang sabar, yang sadar gitu, pasti gitu Bante. Kok kenapa kata-kata sadar ini selalu ada gitu, sing sadar, kamu yang sadar, apakah kita sering tidak sadar? Nah, apa sih pengertian kesadaran ini dalam agama Buddha Bante? Sesungguhnya dari inti yang diajarkan Sang Buddha, kesadaran itu adalah inti poin yang sangat penting. Karena Sang Buddha itulah yang dikatakan beliau tersadarkan sempurna. Nah, otomatis kita itu diminta untuk memahami bahwa manusia yang sadar, dia juga seharusnya sadar akan tubuh jasmani. Tubuh jasmaninya itu dengan sepenuhnya disadarin setiap saat, dianalisa dan diselidikin secara jelas. Di situ tidak ada yang namanya suku ini, bangsa itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kalau Indonesia memakai sistem ini, persatuan itu bisa terwujud. Demikian juga siapapun juga yang menjelekkan suku mana, bangsa mana, agama apa, itu yang bisa mengacaukan semuanya, itu juga harus dihukum berat. Jadi dengan cara seperti itu mereka akan takut, wah kalau saya menyalahkan agama ini nanti dihukum berat. Nah, otomatis mereka tidak akan main macam-macam toh. Otomatis demikian inilah yang dikatakan kita diminta oleh Sang Buddha kaya nusati, merenungkan tubuh jasmani menjadi 32 bagian. Nah, kalau diuraikan semuanya, tidak ditemukan aku di sana, tidak ditemukan agama juga di situ. Jadi dengan demikian tubuh kita aja tidak ada loh agama, suku juga nggak ada di sana, bangsa juga tidak ada di sana. Lalu kita uraikan lagi, masuk ke dalam batin dan pikiran kita. Batin dan pikiran itu terdiri dari apa? Ada perasaan. Perasaan itu terdiri dari senang, tidak senang, dan netral. Mana yang dia katakan aku? Kalau ini aku punya, aku bisa berkuasa. Perasaan, engkau dah milikku. Mulai saat ini happy terus ya, bahagia terus ya. Nggak nurut lah perasaannya, gitu. Dia tidak menurut kita, karena perasaan itu tidak menurut, tidak bisa kita kuasai. Dikatakan perasaan juga bukan milikku. Ini juga bukan bangsa manapun juga, bukan agama manapun juga. Perasaan ya tetap seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami kewajaran dari perasaan itu? Demikian juga memori kita. Ingatan itu apa sih? Sesuatu yang kita ingat dari pelajaran-pelajaran di sekolahan, dari guru-guru kita. Jadi kita sekarang ini punya agama. Oh, guruku ngajari iki loh. Agama itu model ini loh, teori seperti ini loh. Ini agamaku. Kalau agama lain teorinya begini, ini agama yang lain. Jadi kita sekarang dipermainkan oleh memori itu untuk membeda-bedakan. Jadi kita harus mencerap dengan penuh keberanian, menyerap dan memasukkan. Ada gelas 1, gelas 2, gelas 3, agama A, B, C, D, dilihat mana yang lebih logika, mana yang lebih baik, yang mana benar, kita ambillah yang lebih baik. Nggak ada orang yang mau, aku pilih agama yang paling jelek, nggak ada yang mau. Maunya
terbaik. Maka itu kita memilih dengan jelas. Maka itu kalau kita sudah memiliki memori yang tepat, memilih yang tepat, yang baik, yang berguna, kita akan dapat manfaatnya karena kita diajak untuk bisa mandiri. Demikian juga masalah bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran itu juga tergantung dari memori kita. Memori ini yang bisa menilai menjadi bentuk-bentuk pikiran. Oh, ajaran yang ini cara berpikirnya seperti ini. Nah, kita ikutin cara berpikirnya, betul enggak? Kalau kita ngikutin cara berpikir yang sudah kita dapatkan dulu itu seperti itu, loh, dari dulu kok aku enggak bahagia ya? Aku mengikuti cara yang diajarkan guruku yang dulu kok masih gelisah, cepat emosi, pemarah, nafsu gede loh. Kok tetap. Jadi tidak ada perubahan dalam memorinya, permainan pikirannya itu tidak pernah ada bagaimana mengendalikannya, bagaimana punya cara berpikir positif, bagaimana menenangkan gejolak pikiran, tidak pernah tahu karena tidak diajarkan dan tidak dijalankan. Walaupun diajarkan sama Sang Buddha, para bhikkhu juga mengajarkan, kalau kita sendiri tidak menjalankan ya sama aja, nol. Jadi yang beragama lainnya juga nol, yang beragama Buddha, KTP-nya Buddha juga nol, karena dia tidak mempraktekkan. Demikian juga yang dikatakan, apa itu kesadaran? Kesadaran itulah ada sadar melalui mata, sadar melalui telinga, sadar melalui hidung, sadar melalui lidah, sadar melalui tubuh kita, sadar melalui pikiran kita. Dia hanya bersifat tahu dan seimbang. Dan dengan demikian inilah kita menyadari dengan kesadaran itu dari semua sensasi dan perasaan-perasaan, memori, permainan pikiran itu, gimana kita bisa memilah-milah satu demi satu itu supaya kita menemukan mana yang merupakan tempat tinggal yang tepat bagi kita sebagai tempat yang selalu bahagia. Itu di mana letaknya. Disitulah yang dikatakan keberanian Buddha Gautama meditasi selama 6 tahun, ternyata dia mengatakan beliau mencapai sadar sempurna. Berarti kalau kita juga mau seperti beliau, jangan diperbudak oleh perasaan. Jangan mau diperbudak oleh memori kita. Jangan diperbudak sok pinter akeh mikir, tapi kacau dan stres sendiri. Tetapi di dalam kesadaran itulah hening, damai dan seimbang. Disitulah letaknya kebahagiaan yang sesungguhnya. Seperti itulah. Jadi itulah yang dikatakan apa yang diajarkan Sang Buddha itu ono nawe dhewe kabeh. Ndak usah cari yang di luar. Ya. Jadi itu adalah konsep mengenal diri sendiri dalam budaya dengan mengenal tadi bagian-bagian itu, Pak Bante ya. Sebetulnya itulah yang dikatakan belajar akan dirinya sendiri, menata cara tepat bagaimana kita mengatur semuanya itu dengan tepat arahnya, tepat gunanya, dan tepat manfaatnya itu bagaimana supaya kita mendapatkan manfaat dari semua yang ada di dalam diri kita ini. Kalau kita tidak mau mempelajari dirinya sendiri, bagaimana kita bisa tahu bagaimana cara memanfaatkan cara menggunakan mata, cara menggunakan telinga, cara menggunakan hidung, mulut, dan pikiran kita ini, bagaimana caranya? Kalau ini tidak pernah dipelajarin, kita selama hidupnya, walaupun 1 juta tahun, tidak ada manfaatnya. Belajar yang di luar diri kita, itu omong kosong lah, nggak ada gunanya. Sayang sekali. Jadi Sang Buddha yang meminta kita cukup belajar sadar ke dalam dirinya sendiri, itu lebih baik daripada kita menghafal 1000 kitab suci. Cuma hafal toh kita jadi pembiung. Itu aja, sayang. Ya, betul sekali itu. Jadi penghafal tok itu akan jadi pembiur. Memang yang lebih penting yang saya lihat ya Bante, saya juga mempelajari semua agama. Bagaimana kita mempelajari ini yang kadang-kadang jarang dilakukan nih. Apa sih fungsi mata untuk apa? Ya kan? Di situ kan juga panca indera ini penting sekali untuk dipelajari. Nah, jadi kalau begitu Bante, ada hawa nafsu dan ada kesadaran. Yang memimpin itu seringkali adalah hawa nafsu kita, keinginan kita. Jadi kesadaran itu. Nah, pada saat hawa nafsu memimpin itu tadi, Bante, kesadaran ada di mana sebenarnya? Ya, itulah yang dikatakan begini. Kita sudah terbiasa untuk mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kesadaran kita itu tidak terkendali dengan baik. Karena kita sudah terbiasa terhanyut terus. Jadi kan kebiasaan itu. Maka dari itu yang dikatakan kita harus belajar untuk bagaimana mengendalikan.
mengendalikan. Di dalam mengendalikan itu ternyata kalau diperhatikan, kita belajar memperhatikan nafas itu mengendalikan. Terus nafas, lari ke sini, lari ke sana, kembali lagi ke nafas. Itu mengendalikan, tarik kembali. Jadi itu melatih untuk mengendalikan dengan cara begitu. Nah, bagaimana kita membiasakan dengan cara selalu memiliki terbiasa dengan energi positif dalam diri kita. Yaitulah kita harus berani membangkitkan setiap kita duduk, berdiri, lari, naik mobil, naik motor, jaga toko, ke sawah, ke manapun juga, pikiran tetap bekerja. Kita juga ucapkan Buddho atau Buddha, terus. Jadi dengan kita membiasakan punya pikiran positif. Bagaimana kita bisa membiasakan kita tenang? Nah, ketenangan ini kan lebih dalam lagi. Kita harus banyak meditasi, duduk, diam, tenangkan. Untuk lepaskan semua pikiran apapun juga, hanya tenang dalam ketenangan gitu terus. Dari situ nanti kita baru menganalisa, menyelidikin apa yang perlu diselidikin. Ya. Bante, kenapa Sang Buddha butuh waktu 6 tahun untuk mencapai kesempatan tersadar itu? Jangan jawab dulu ya, Bante. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita lanjutkan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenal diri sendiri melalui kesadaran ya. Kayaknya gampang banget ini, tapi kok banyak sekali orang yang nggak sadar itu loh. Dan ternyata Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha Gautama ini butuh waktu 6 tahun untuk mencapai kesadaran paripurna ya ini Bante ya. Bante Gautama ini ya Bante ya. Baik, kenapa kok butuh waktu 6 tahun? Lama juga loh Bante. Ada apa di proses itu ternyata? Ya, inilah yang dikatakan menunjukkan belajar itu ternyata memang tidak segampang yang kita bayangkan. Karena Sang Buddha itu kan otomatis pada permulaannya sama-sama dia belum tahu harus kemana. Dia kan harus cari guru. Guru permulaannya itu dia dikatakan guru yang hebat. Dikatakan pada zaman itu sudah suci lah istilahnya. Terhebat ini. Nah, ternyata Sang Buddha ngikutin caranya, ternyata itu bukan suci. Tetapi dia mencapai ketenangan yang luar biasa juga. Tingkat ketenangan yang ke-7. Lalu ketika Sang Siddhartha ini sudah mencapai tingkatan itu, dia merasakan, kok rasanya aku ndelok kene senang. Makanan kok ini nggak enak, aku nggak suka ini. Jadi ada senang dan tidak senang. Masih ya, masih ya. Ada. Wah, tuh. Dualitas. Kelihatannya ada cewek cantik, menyenangkan debat yang cantik. Dia akan timbul nafsu juga. Jadi ternyata pikiranku belum bersih. Dia sadar, ini belum mencapai yang tertinggi. Ya, tetapi kan dia sudah mencapai tingkatan yang sama dengan gurunya itu. Lalu dia Siddhartha tanya, apakah ada cara untuk meningkatkan yang lebih tinggi lagi? Ya, inilah yang sudah tertinggi ini yang kita capai. Kamu adalah murid yang paling hebat di guruku ini. Baru pertama kali aku temukan murid yang sehebat kamu. Wah, sama toh katanya. Sudahlah kamu jadi ketua wihara di sini. Aduh, maaf. Saya harus mencari lagi guru yang lebih hebat, yang lebih bisa membebaskan aku dari semua penderitaan ini. Akhirnya dia tercari yang lebih hebat lagi, ternyata dia hanya satu tingkatan yang ke-8 itu juga dirasakan sama seperti itu. Ketika dia masuk dalam memang soal bersih, tapi keluar melihat sensasi-sensasi masih timbul senang dan tidak senang itu, jadi masih dipermainkan perasaan. Jadi dengan demikian otomatis dia rasanya belum tinggi, baru dia keluar, aku mau mencari jalanku sendiri. Nah, jalanku sendirilah dia menunjukkan cara dia berjuang bagaimana sehebat-hebatnya sampai puasa begitu lama, kurus kering, berkali-kali pingsan, kok masih belum temu. Akhirnya, wah ini jalan yang ekstrim juga salah ini. Bagaimana menemukan jalan yang tengah itu gimana? Oh, jalan tengah itu harus begini. Karena ada yang main gitar itu seperti itu, main gitar, ada yang kenceng,
Ada yang kendor, ada yang sedang. Kalau kendor itu masih tidak enak itu, ya kencang bisa putus. Yang tengah-tengah ini loh suaranya kok enak, merdu. Akhirnya kita jalan tengah ini. Bagaimana caranya untuk menemukan jalan tengah? Akhirnya dia merasakan sudah meditasi, tek. Akhirnya dia barulah dijalankan. Ternyata sesungguhnya untuk mencapai kebudayaan itu hanya malam itulah, mulai jam 6 itulah sampai besok paginya. Jadi malam pertama dari jam 6 sampai jam 10 malam ini dia duduk meditasi, fokusnya itu masuk di dalam memori, ingatannya. Inilah simpanan-simpanan karma yang lampau. Jadi kalau kita belum punya kemampuan untuk bisa fokus untuk ke dalam memori kita, lalu katakan kelahiran yang apa itu nggak ada, ya maklumlah dia tidak ada ilmu ke sana ya toh. Jadi masih bodoh dengan kemampuan dia untuk melihat memorinya sendiri, lalu mengatakan tidak ada. Kan kasihan kebodohan mereka untuk menutupin kebodohan nggak ada itu, gitu. Karena dia tidak tahu, tidak memiliki kemampuan itu. Maka itu ternyata di sini. Demikian juga ketika dia masuk di dalam permainan pikiran, ini loh yang menyebabkan suka, duka, cinta, benci, dan untung, rugi, kaya, miskin, dan macam-macam permainan inilah yang menyebabkan kita di situ. Di situ yang ini akan datang itu ini yang menghasilkan karma positif negatif itu di sini. Tahu dengan jelas. Akhirnya kalau kita ngikutin salah satu tidak bahagia. Lalu di mana letaknya? Jadi apapun juga ternyata pernah jadi orang kaya raya juga penderitaan sebagai orang kaya. Pernah jadi raja, dia juga merasakan penderitaan jadi raja. Pernah jadi raja dewa, juga ada penderitaan sebagai raja dewa. Jadi gimana untuk menemukan kita tidak menderita dari semua itu? Bagaimana caranya? Akhirnya dilihat, dianalisa, diselidikin dari semua yang ada di dalamnya, perasaan, memori, benda-benda pikiran, kesadaran, ternyata masuk, menyatu ke dalam kesadaran. Di dalam sadar itu ditemukan intinya. Intinya itu, itu terang-terang, langsung menyatu, kecemplung masuk di satu kesatuan yang sadar, terang benderang, disinilah kebudayaan muncul. Jadi semua orang punya dasar kebudayaannya, tapi dia tidak mau jadi Buddha, senang jadi budaknya perasaan, ya toh. Nah, itu kan kasihan manusia itu dikasih ilmu yang tinggi tapi nggak senangnya dari budak perasaan. Ya, berarti ini memang harus meneliti benar ya Bante ya, penelitian ini. Itulah orang ilmiawan kan seharusnya, orang berpengetahuan seharusnya harus berani menyelidikin seperti itu. Kalau yang tidak berguna ngapain dihafal terus? Pelajarin cara yang paling berguna, yang paling baik ada dalam diri kita, ngapain kok tidak pernah dikembangkan? Ya. Karena mereka mengatakan ini nggak mendatangkan duit. Oke. Ada penghafal parita nggak Bante? Ada pendidikan penghafal parita nggak? Ya kita masih belum. Kalau mau ikut mungkin bisa datang ke wihara yang di dekat situ. Iya. Tapi kan yang lebih penting itu tadi ya, meneliti ke dalam itu tadi ya, menjadi seorang ilmuwan terhadap diri sendiri yang luar biasa itu. Itu menyelidikin lah. Iya. Mengapa kita perlu mengenal diri sendiri melalui kesadaran? Dan kenapa Bante banyak orang yang bahkan sampai meninggal pun dia belum mencapai kesadaran itu? Walaupun belum yang paripurna aja Bante, belum deh menyadari seperti tujuan hidup ini apa. Karena itu kesalahan dari guru-guru yang mengajarkan mereka. Karena mereka itu semua orang itu kan semenjak kecil diisi oleh guru-guru. Kalau isiannya itu programnya salah semua, bagaimana dia bisa benar sampai tua? Jadi sangat-sangat kasihan. Jadi mendapatkan guru yang tidak kompeten, yang tidak punya nilai batinnya tinggi, dia tidak paham untuk mengajarkan yang tertinggi itu. Maka itulah sangat dikasihan, karena saya katakan banyak guru-guru itu hanya pembiu-pembiu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya mereka masing-masing, masih belum dapat apa-apa. Lalu tapi merasa sombongnya luar biasa, mengatakan ini ajaran yang terbaik, ini yang paling berguna. Tidak perlu
begitulah. Jadi yang terbaik, yang paling berguna itu Sang Buddha minta kita, ayolah kembangkan batinmu untuk bisa mencapai ketenangan jhana yang pertama. Kalau ini sudah dicapai, ayo kembangkan ada yang lebih bagus lagi, masuk jhana yang kedua. Masih mau lebih bagus, ketiga dan keempat, terus dikembangkan. Dari sini jhana keempat ini cukup disitulah dulu. Nanti kamu kembangkan bagaimana membersihkan batin dan pikiran kamu untuk membersihkan, mampu membersihkan 30%. Nah, kamu mendapat S1, sarjana pertama, kamu mencapai kesucian pertama. Nanti bersihkan lagi, bersihkan 10% lagi, 40% yang dibersihkan. Nah, S2, kesucian yang kedua. Dan terusnya, bersihkan lagi sampai 50%, kesucian yang ketiga. Jadi kualitinya makin lama makin meningkat. Dan kalau bisa membersihkan semuanya secara total, itulah 100% Anda telah mendapatkan, itulah kesadaran sempurna. Anda sudah mencapai keseimbangan dengan Sang Buddha. Di situ siapapun juga yang batinnya suci murni, beliau bisa connect langsung ke Sang Buddha. Kalau kita yang masih kotor-kotor nggak ketemu lah. Berarti ada suatu kisah di mana ketika Sang Buddha telah mencapai, Siddhartha Gautama mencapai pencerahan sempurna, penerangan sempurna itu, beliau memutuskan untuk tinggal di hutan, betul nggak Bante? Nah, terus kemudian datang dewa yang kemudian meminta beliau untuk membabar. Nah, di situ kesadaran Sang Buddha itu adalah yang saya tahu ya Bante ya, membabar tetapi tidak berambisi untuk merubah seseorang. Apakah perubahan atau pencerahan dari seseorang itu adalah benar-benar dari kekuatan alam atau kekuatan karma orang tersebut Bante? Ya, bisa dikatakan itu kekuatan dari karmanya beliau yang sudah sempurna. Maka itu yang dikatakan bahwa Sang Buddha ini ketika mencapai kemurniannya begitu dalam, dia merasakan ini sulit dicapai oleh orang biasa. Sehingga kalau orang biasa itu mau menemukan ini, tidak ada yang mau. Kita kebanyakan maunya cari yang sensasi-sensasi yang menyenangkan. Karena dia kan pernah jadi pangeran. Pangeran, semua pangeran maunya seperti ini, seperti itu. Dia teringat, oh semuanya mau seperti ini. Jadi, waduh, ini kok angel ini ya. Tetapi kan ini istilahnya, ada Dewa Brahma, itu dia melihat Brahma Sampati. Karena Brahma Sampati itu dia memang dulu pernah di tingkat yang ketiga. Terus kemudian? Ya, dia lahir ke bumi lagi. Saya mau nanya tentang. Ya, nanti dilanjutkan. Yang dewa ini, saya penasaran banget ini Bante. Kok dewa bisa begitu ini sama Siddhartha Gautama atau Buddha? Jangan kemana-mana, tunggu cerita selanjutnya. Ya, mari kita lanjutkan tentang mengenal diri sendiri melalui kesadaran. Nah, Bante ini tadi ketika Siddhartha Gautama atau Sang Buddha ini masuk ke hutan, hadirlah Dewa Brahma. Siapa Dewa Brahma ini? Apakah dia lebih tinggi ilmunya dari Sang Buddha? Begini, Dewa Brahma Sampati itu, beliau pernah jadi biku juga di zaman Kassapa. Berarti menjadi manusia biku, ya? Buddha Kassapa, dia jadi manusia dulu, dia pernah jadi biku juga. Dia hanya mencapai kesucian tingkatan ketiga, maka itu dia berada di surga dewa yang di tingkatan ketiga itu. Yang ketiga anak kami itu, jadi di situ dia merasa dia punya tugas untuk memperhatikan di dunia ini. Siapa saja yang telah mencapai kesucian, kamu harus meminta. Karena memang tiap-tiap Buddha itu sudah mendeteksi lah, yang akan datang itu gimana cara berpikir mereka itu. Kalau itu dibiarkan kan kasihan. Jadi otomatis Sang Buddha ini sudah mempersiapkan semua. Siapa? Kamu punya tugas ini ya, untuk ke sini nanti. Ya, dengan demikian ya otomatis Dewa Sampati, Brahma Sampati ini dia tugasnya nanti kalau ada yang sudah mencapai kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu yang dicapai, dia kan mencapai inti, tes sinar yang
wang, terangnya benderang sangat luar biasa sampai ke semua alam. Jadi alam Dewa Brahma, wah ini terang muncul sudah, ada Buddha yang muncul di dunia. Lalu dia dengan kekuatan batinnya, tek, siapa? Oh di sana. Nah dia langsung turun untuk bicara untuk memohon. Karena ya itulah, ada juga mereka yang batinnya tidak diliputin debu yang sangat tebal, tipis-tipis saja, mereka itulah yang bisa mendapatkan pencerahan. Akhirnya beliau memohon seperti itu, mohonlah Sang Buddha untuk mengajarkan demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Jadi kalau dilihat ini, tugas Buddha itu berat sekali. 22 jam lebih dia itu membabarkan terus, mengajarkan terus. Dan malam hari jam 10 sampai jam 3 ini ke makhluk-makhluk yang astral semua. Baik yang di alam dewa, alam Brahma maupun alam-alam bawah itu. Jadi siapa yang pun yang datang minta pembabaran, dia datang. Oke. Jadi dia punya tugas yang sangat luar biasa. Dan setiap pagi itu mulai jam 4 sampai jam 5 dia menggunakan mata batinnya untuk membuka makhluk mana yang perlu dibantu. Jadi alam semesta itu dilihat semuanya. Oh yang sini. Sampai-sampai pernah juga alam Dewa Brahma Baka. Di alam Brahma, Dewa Brahma yang punya pandangan yang salah. Jadi dia berkunjung ke sana, akhirnya ya menyadarkan Dewa Brahma Baka supaya mereka sadar bahwa beliau bukan yang tertinggi, bukan pencipta, bukan penguasa, menyadarkan itu. Tetapi ya masih banyak makhluk-makhluk yang salah pandangan seperti itu, ya kita tidak bisa apa-apa. Jadi yang punya kesadaran, mereka paham bahwa itu ada kesalahannya, marilah kita rubahlah. Jadi yang salah dirubah menjadi yang benar, itu baru bagus. Kalau yang salah tetap dibiarkan jadi salah, kasihan. Nanti yang akan datang tetap salah terus, tidak ada yang benar. Ya, Bante. Bahkan sekarang ini saya ada satu konten yang menceritakan bahwa manusia itu diciptakan oleh makhluk-makhluk alien. Apakah ini adalah bentuk lain dari seperti yang sebelum ajaran Buddha pun ada ya, percaya bahwa ada maha sosok atau makhluk lain yang menciptakan manusia, Bante? Gimana nih, Bante? Kita tidak usah bicara alien atau yang apapun juga yang dulu-dulu siapa yang menciptakan manusia ini. Tetapi Sang Buddha tidak membicarakan kalau kamu nggak tahu, saya nggak tahu, semua pemirsa juga tidak tahu, ngapain membahas yang podo-podo nggak rone itu. Jadi lebih baik bahaslah yang kita sama-sama tahu, bagaimana kita dalam tubuh ini dengan batin dan pikiran kita ini kita uraikan bersama-sama untuk supaya kita bersama-sama mendapatkan lebih bermanfaat dari bicara yang podo-podo nggak rone. Oke, baik, itu penting sekali itu. Ternyata daripada kita membicarakan yang sama-sama tidak tahu, itu kan akhirnya jadi banyak sekali yang konspirasi lah, pemikiran-pemikiran liar ya, Bante. Hanya membuang-buang waktu saja. Nah, Bante, apa sih yang dimaksud dengan hubungan timbal balik antara kesadaran dan diri sendiri? Apa? Antara kesadaran dan diri sendiri. Diri sendiri itu yang mana? Apakah yang perasaan-perasaan itu tadi, pemikiran itu tadi? Apa yang dimaksud hubungan timbal balik? Sebetulnya kan begini, kita kan cuma diminta oleh Sang Buddha untuk dengan kesadaran ini menganalisa dan menyelidiki ke tubuh jasmani, menyelidiki ke perasaan, menyelidiki ke memori, menyelidiki ke bentuk-bentuk pikiran kita sendiri, dianalisa satu demi satu dengan teliti secara detail. Nah setelah detail semuanya dimengerti, oh tubuh kita itu bersifat tidak kekal. Apapun yang tidak kekal ini akan menimbulkan ketidakmenentuan yang terus menerus yang menyebabkan timbulnya masalah. Sakit ini, pindah sakit situ, terus berbagai macam penyakit, dan akhirnya kematian juga jadi masalah bagi kita. Itu akan terjadi. Nah, masalah-masalah, perubahan-perubahan, ternyata di situ tidak ada akunya, tidak ada rohnya, tidak ada intinya. Jadi disinilah yang dikatakan, kalau agama lain mengatakan kita itu hidup karena adanya roh. Tapi Sang Buddha kan bukan roh itu. Ya, apa itu, Bante? Bukan apa-apa, cuma dianalisa,
itu hanya energi. Gelombang gerakan saja. Maka dari itu di dalam gelombang semuanya itu tidak ditemukan yang namanya inti yang dikatakan kekal abadi. Tetapi di mana letaknya yang bisa membuat kita lebih damai dan bahagia? Oh, letaknya hanya di sini loh, di dalam kesadaran. Nah, tahu seperti itu ya, tidak usah ngomong sing benar dan sing salah. Yang benar ya kita masuk, yang benar itu masuk menyatu di dalam kesadaran, peng. Di situ timbul hening, jernih, seimbang, tidak ada masalah apapun dalam pikiran kita. Nah, itulah letak rumah kita yang harus kita tempatin setiap saat. Seperti itulah memohon oleh Sang Buddha, dimohon kita sadar untuk berani mencari dan menganalisa kebenaran. Di dalam kebenaran itu sendiri bukan kepercayaan, karena kita sudah menemukan sendiri. Jadi kita kalau masih percaya, oh iya betul, ini betul, tapi belum terjadi dalam diri kita, jadi kita belum dapat manfaatnya. Jadi Sang Buddha tidak meminta kita jadi pendukung Sang Buddha tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Tetapi Sang Buddha sangat mendukung kalau kamu sudah mengikuti caraku dan bisa menemukan letaknya kebudaan di dalam Buddha itu sendiri, masuk yang kesadaran yang sempurna, itulah kamu jadi murid yang sejatiku. Jadi Sang Buddha lebih memuji, kamu tidak perlu memuji Sang Buddha, tetapi Sang Buddha sangat mengagungkan kalau kamu bisa mencapai kebudaan di dalam dirimu sendiri. Nah, itulah hebatnya. Jadi tidak meminta Sang Buddha diagung-agungkan, tetapi meminta praktekkan cara untuk mencapai kebudaan sehingga kamu mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi, itu baru yang terhebat. Nah, itu. Ya, ditantang ini ya, ditantang untuk bisa mencapai itu. Nah, Bante, kenapa di dalam meditasi Buddhis itu biasanya diawali dengan memperhatikan nafas? Ada apa dengan nafas? Sesungguhnya bukan ada apa dari nafas itu, tetapi itu sebagai objek pancingan yang netral. Netral itu artinya siapa saja, itu sifat apapun juga bisa menggunakan. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa kita ini sebetulnya terjadi 6 macam sifat dari tiap-tiap manusia. Ada yang kebenciannya kuat, ini harus bagaimana dilawan dengan apa objek yang cocok. Ada yang keserakahannya kuat, ada kebodohannya kuat, ada kebingungannya kuat, dan macam-macam sifat-sifat yang berbeda-beda itu dia harus disesuaikan dengan objeknya. Sekarang kita tidak tahu, kamu mana yang lebih kuat, aku kan nggak tahu. Karena saya bukan Buddha, seperti itu. Jadi yang netral pakai nafas, gitu. Jadi supaya memancing supaya pikiran kita bisa konsentrasi, memusat dan mengendalikan. Lama-lama kita terkendali. Yang tadinya kamu emosian, pemarah, dengan mengendalikan pikiran, aku sekarang hilang loh pemarahku. Aku lebih tenang, lebih terkendali. Nah, itulah namanya sudah dapat manfaat. Jadi agama yang mengajarkan dengan cara ini, mempraktekkan ini, kamu bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik, tidak pemarah, terkendali, otomatis berkuranglah kejahatan di rumah tangga kita. Itulah manfaat sudah dapat bagi orang yang menjalankan. Kalau kita yang mengagungkan, wah ajaran hebat ya budaya hebat, tapi nggak dipraktekkan ya nol betul. Jadi sayang sekali. Jadi Sang Buddha tidak mengharapkan kita mengharapkan ajaran Sang Buddha itu hebat. Yang Sang Buddha mengatakan, kamu hebat sendiri ke dalam dirimu kalau sudah mampu mengontrol pikiranmu, menguasai pikiran kamu, selalu berpikiran positif, mampu mengendalikannya, mampu membuat kamu tenang. Nah, itu sudah lumayan. Kamu sudah ada kemajuan, mendapatkan manfaat daripada apa yang Sang Buddha ajarkan. Itu lebih bagus. Ya. Memang tidak semudah itu, Bante. Bagi saya sendiri yang sudah mengalami doktrin dari agama-agama tertentu, untuk membongkar itu tidaklah mudah. Baik, nanti kita bicarakan lagi. Baik, Pusat Dhamma TV tentunya kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya, baik Pusat Dhamma TV, kita lanjutkan pembicaraan di segmen terakhir kita. Bante, bagi saya mungkin banyak sekali pemirsa juga yang telah mengalami yang namanya doktrin dari agama tertentu, Bante. Dan itu susah sekali untuk membongkar, terutama karena
ada ancaman seperti kamu masuk neraka. Ya, kalau kamu berani keluar dari situ. Jadi kita benar-benar dikotak, dikunci di situ supaya kita tuh nggak berani kemana-mana, Bante. Dan itu susah sekali. Saya yakin saya pernah mengalami itu, tapi saya berhasil membongkar itu dan akhirnya saya merasa bebas gitu. Saya belajar apapun dan mencari benang merah dan juga persamaan-persamaan di antara intisari ajaran kebenaran itu, Bante. Menurut Bante, bagaimana membongkar doktrin-doktrin itu, Bante? Karena itu takut, awalnya memang takut. Sebetulnya kita harus tahu dan berani mengatakan, kita tahu ke neraka itu menurut versi mereka Tuhan yang menentukan toh, menurut versi mereka. Kalau mereka Tuhan yang menentukan, kita harus tahu Tuhan itu maha bijaksana. Bijaksana itu harus menilai dengan teliti sampai di mana kebenarannya itu. Tuhan itu maha kasih sayang. Tuhan itu maha adil. Kalau memang dia maha adil, maha bijaksana, maha kasih sayang, tidak semena-mena masukkan seenaknya, oh karena dia menentang ini langsung masuk neraka. Ternyata bukan Tuhan yang ngomong. Guru-guru kita yang ngomong, kita dibujui oleh guru kita. Nah itu jadi kita berontaknya di situ. Mana mungkin beliau yang maha suci, maha sempurna, maha kasih sayang, maha adil, kok melakukan seenak udelnya? Yang melakukan seenak udelnya apakmu ngomong seenaknya ya toh? Guru yang kita dapat pelajaran dari mereka itu yang ngomong seenak-enaknya dewi. Itu dah seenak udelnya. Jadi kata-kata mereka bukan Tuhan yang mengatakan, jadi tidak benar. Jadi kita harus tentang, itulah. Jadi yang kita inginkan adalah Tuhan yang bicara sendiri baru kita percaya. Maka dari itu kalau memang ada ahli Tuhan, aku senang sekali. Kalau dia ahli Tuhan itu berarti juga harus tahu satu, tahu segala-galanya, internet yang macam-macam itu ada. Tuhan ada semua. Otomatis kalau tahu begini, alangkah indahnya. Ayolah diundang Tuhan ke dunia, suruh ceramah di Dhamma TV, kasih free 24 jam, mau 10 tahun, 100 tahun, oke, free. Supaya enggak usah repot-repot toh. Ini Tuhan sudah datang sendiri loh, ngomong sendiri loh. Kayak yang masih punya keserakahan, punya kebencian, punya kebodohan, wes gak bisa dipercaya lah orang seperti itu. Maka dari itu kita harus tahu, guru kita itu harus diukur sampai di mana keserakahan mereka. Kalau mereka gurunya gak percaya, serakah itu, ya toh? Dia pemarah, waduh nggak usah dipercaya. Dia tuh nggak tahu caranya mengatur pikirannya. Sudah serakah, bodoh lagi, wah pemarah lagi, waduh penyakitnya komplit 100%, nggak usah dipercaya. Jadi dilihatlah sifatnya seperti itu, pikiran seperti itu, kotor seperti itu, nggak pantas jadi guru. Nah itulah yang kalau kita sudah paham seperti ini, sudah jelas. Dengan demikian ya kita nggak usah takut, nggak usah khawatir bahwa itu ilmu menjajah kita supaya kita tidak berani berontak. Tetapi kalau kita berani memberontak bahwa dengan ukuran-ukuran tadi itu otomatis mereka juga tahu, oh sebetulnya saya itu masih pemarah loh, kok tak bujui loh, kok percaya aku tak bujui ya. Maka itu sekarang kita katakan jangan percaya dengan pembohong-pembohong itu. Dia tidak tahu akan kebenarannya itu. Kalau dia tahu bahwa Tuhan maha kasih sayang, maha bijaksana, maha penentu, maha adil, tidak akan bicara seperti itu. Karena dia akan bisa adil seadil-adilnya, sing salah tetap salah, sing benar tetap benar. Jadi tidak pandang bulu, pindah. Karena kita bukan pindah untuk mencari jadi jahat. Kita pindah untuk mencari yang lebih benar, lebih baik, lebih berguna, lebih mendapatkan manfaatnya. Itu aja. Ya, ada bahasa-bahasa seperti Tuhan itu pencemburu, tidak mau diduakan. Itu dipakai untuk seperti misalnya ketika orang itu habis-habisan bangkrut gitu ya Bante ya. Nah pasti ada kata-kata seperti itu. Tuhan itu pencemburu, dia tidak mau di dunia diduakan dengan hal-hal yang fana seperti itu. Gimana Bante? Itu namanya bahwa orang itu menginjak kewibawaan Tuhan. Kalau kita sudah mengatakan Tuhan itu maha suci, tidak akanlah Tuhan cemburu, tidak akanlah Tuhan itu marah, tidak akanlah Tuhan itu
Pokoknya yang negatif-negatif yang diomongkan orang yang sakrepe dewe itu, itulah sampah-sampahnya agama di situ letaknya. Jadi kita harus tahu kalau dia punya pikiran yang sampah, ucapannya juga jadi sampah. Kalau ucapannya, pikirannya bersih, iya ya, masa Tuhan masih pemarah ya? Iya ya, masa Tuhan masih cemburu? Wong aku dewe, pikiranku bersih, nggak ada cemburu, nggak ada marah, nggak ada jengkel, nggak ada. Batinku bersih kok ini, tidak mungkin seperti itu. Kalau Tuhan lebih bersih daripada aku, mungkin seperti bisa pemarah. Jadi yang ngomong itu berarti dia masih kotor 100%, ya wajar. Jadi dia merendahkan Tuhan, diinjak-injak kewibawaannya, seolah-olah itu kata-kata Tuhan. Padahal itu jadi dia itu sendiri berat loh itu, sifat. dia menghina, merendahkan Tuhan seperti itu. Dia sendiri yang ngomong, berarti dia merendahkan, menginjak kewibawaan Tuhan. Kasihan. Berat dosanya. Ya, berarti kalau dikatakan bahwa ada sifat-sifat dari Tuhan itu sebenarnya adalah sifat manusia sendiri ya Bante. Nah ya itulah. Ya, sedangkan Tuhan itu adalah zat yang maha murni itu tadi ya Bante. Ya makanya itu beliau itu istilahnya bukan seperti apa yang dikatakan secara umum, tetapi hanya mereka yang sudah memiliki kemurnian dalam batin dan pikiran, mereka itu sesungguhnya baru memahami hakikat Tuhan yang maha suci. Kalau mereka yang masih kotor, masih serakah, masih benci, masih bodoh, bukan guru yang terbaik. Ya. Kita jangan berguru sama mereka. Ya, Bante, perbedaan adalah sebuah kepastian di kehidupan ini. Pasti berbeda, ya kan? Juga terjadi perubahan. Apakah bukan karena perbedaan itulah terjadilah dinamika di dalam kehidupan? Perbedaan kesadaran loh ini maksudnya Bante. Ya itulah, jadi kita kan sudah dikatakan bahwa manusia itu kan tergantung kualiti batin dan pikirannya dia di tingkatan alam yang mana. Kalau mereka punya tingkatan yang rendah, Sang Buddha katakan orang yang rendahan begitu itu sulit untuk diajarin. Ya kita biarkan aja. Apakah di surga juga terjadi perbedaan tingkat kesadaran? Di surga ya pasti. Di surga itu kan kita juga lihat toh, orang-orang yang punya sila baik, punya sifat berdana juga bagus, tapi dia tidak ada kebijaksanaannya, bisa masuk surga. Ada yang punya kebijaksanaannya, silanya juga baik, suka berdana, otomatis dia masuk ke surga yang sama dengan sifatnya itu ya tetap sama, tapi kebijaksanaan berbeda. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan mengapa ada perbedaan di dunia ini juga sama seperti itu. Di alam surga juga sama seperti itu. Di alam nanti alam setan-setan juga sama seperti itu. Jadi ada yang jahat tapi lumayan bijaksana. Ada yang jahat tapi bodohnya luar biasa. Jadi macam-macam di alam itu sesuai dengan gelombang-gelombang kebiasaan mereka yang di alam dunia ini dilanjutkan di alam selanjutnya. Jadi dia sampai di mana kebijaksanaannya? Atau dominasi kebodohan mana yang lebih kuat? Kalau bodohnya lebih kuat ya di sana tetap bodoh. Kalau kebijaksanaan lebih kuat, dia di sana juga lebih bijaksana. Jadi itulah yang dikatakan wajar. Jadi kita tidak usah iri dengan orang yang lebih pintar daripada kita. Kalau kita berani mengakui memang aku lebih bodoh, aku tidak sanggup menjalankan seperti itu, ya sudah selesailah. Jadi jangan iri sama mereka, ya toh? Ya, berarti baik. Ada waktu tinggal 3 menit Bante. Apakah di alam manusia ini kita bisa memahami tentang hal ini ya, tentang negatif positif, perbedaan level kesadaran. Apakah hanya di alam manusia kita memahami ini? Sambil ditutup juga ya Bante. Ya, para manusia yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berjuang untuk mencari kekayaan batin kita. Siapapun yang mau mencari kekayaan batin itu sangat gampang dan sangat simpel. Kalau kita bekerja ke dunia 8 jam untuk mencari dunia, kekayaan dunia kita, alangkah indahnya bisa menyediakan 4 jam untuk mencari kekayaan batin. 2 jam kita meditasi di pagi hari, 2 jam kita meditasi di malam hari. Ketika kita 1 jam untuk konsentrasi ke nafas, untuk menenangkan gejolak pikiran kita, lalu kita setelah tenang 1 jam lagi ini, marilah kita bersama-sama dengan jujur untuk menganalisa penderitaan apa saja yang telah kita alamin
selama hidup ini, selama pagi atau selama kemarin. Kalau kita pagi hari meditasi, kemarin kita renungkan. Kalau kita malam meditasi, pagi, siang, sore kita renungkan apa saja problem, apa penderitaan kita, apa yang menyebabkan penderitaan itu, dan kita juga harus tahu bagaimana padamnya penderitaan apakah benar dengan membuang semua penyebab-penyebab dari semua penderitaan itu dalam pikiran kita akan membuat kita terpadamkan atau belum. Dan bagaimana jalan keluar untuk mencapai bebasnya penderitaan kita. Renungkan tiap hari pagi malam seperti itu dengan konstan, dengan mantap, dengan kokoh. Kita tidak akan ragu lagi. Apa yang diajarkan Sang Buddha itu akan menjadi modul atau cara berpikir kita yang super dahsyat memahami penderitaan itu ini. Oh, ternyata ini harus diterima apa adanya. Sebabnya kita menderita itu ini loh yang menyebabkan, ternyata sebabnya itu harus dikurangin, harus dilemahkan, harus dibuang. Kalau mampu membuang 100%, padamlah penderitaan itu. Penderitaan ini bisa padam, ada jalan keluarnya yang harus kita jalankan supaya kita memiliki ucapan, perbuatan, dan mata pencarian benar dan baik. Itulah akan membuat kedamaian di dalam hubungan sosial masyarakat kita. Kalau kita ingin damai dan damai dalam batin dan pikiran kita, tidak ada jalan lain, tergantung usaha kita sendiri, kebiasaan kita sendiri, mengarahkan pikiran kita, selalu mengucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai, memusat ke sadar damai. Itulah yang akan memancing konsentrasi akan terbentuk. Ketika konsentrasi terbentuk, otomatis kita berusaha, pikiran yang benar itu adalah pikiran di saat konsentrasi terbentuk itu, kita tidak ada keserakahan di situ, kita tidak ada kebencian di situ, kita membebaskan kebodohan, tahu sepenuhnya tahu di dalam kesadaran yang fokus. Di sana lain katakan pikiran sudah benar, maka itu kita tinggal pengertian kita mulai sekarang. Mengertilah dengan jelas dan terang. Kalau pikiran kita masuk di dalam masalah atau penderitaan, kita akan mengalami penderitaan. Maka Sang Buddha meminta, angkatlah kesadaran itu selalu di atas masalah dan penderitaan. Cukup sadar, disitulah yang dikatakan kesadaran yang kuat hanya mengamatin masalah itu. Di sanalah letaknya bebas penderitaan. Disitulah kita perkuat kesadaran yang sempurna akan membebaskan kita dari penderitaan. Di sanalah yang dikatakan jalan kesadaran ini akan membuat kita sungguh-sungguh menemukan inti kekayaan dalam batin yang terang benderang, berlian yang sangat berharga akan kita dapatkan bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bante. Pemirsa Dhamma TV tentunya cukup sudah pengenalan akan diri sendiri dan apa itu kesadaran, karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita untuk mengenal hal ini. Dan ini juga sangat penting ketika saat kita nanti harus keluar dari raga ini. Nah, ini mau kemana? Nah, ini yang harus benar-benar disadari. Baik pemirsa Dhamma TV, saya berharap bahwa apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan ataupun pencerahan pada kesempatan kali ini. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih, dan kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hotu Namo Buddhaya.